Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sekali diulang langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan muassis sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ansar Kota Padang Sidempuan beserta keluarga beliau yang mulia, Al-Mukarramun, Al-Asatidah wal Ustadat Ma'had Al-Ansar Padang Sidempuan, khususan li syaikhina Ad-Doktor Abdul Ibrahim Al-Misri. Kami sama-sama Mesir. Beliau dari Mesir, saya dari Samosir. Jadi huna fi mantiqati ana hunaka jazira laysa ba'id min huna hawalai faqat mungkin arba'a mungkin khamsa sa'at min huna hunaka jazira nusammiha Samosir. Naam, Samosir. Wa ana kuntu min hunak. Alhamdulillah. Idan qultu anifan nahnu sawa, antum min Misr wa ana min Samosir. Masya Allah. Lubis. Lubis. Hada ikhtisar min luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Wa abnai al-ahibba
al-banin wal banat, at-tullab wat talibat, ma'had al-ansar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini sepertinya kebahagiaan saya ini sulit saya ungkapkan, karena ana hadhil laila fi syiddatil afrah, sangat bahagia sekali, luar biasa. Apa yang bikin saya bahagia? Yang pertama, saya sudah lama ingin hadir ke pondok ini, karena pondok ini sering-sering disebut oleh santriwati saya dulu yang sekarang berkhidmah di pesantren Al-Ansor ini, yaitu Ustazah siapa kira-kira? Tahu aja kalian, Ustazah Afifah. Nah itu beliau ini salah seorang santriwati saya dulu. Setelah dia masuk Islam, beberapa bulan dia masuk Islam, karena banyak cobaan, banyak rintangan dia di dalam berislam, akhirnya salah seorang teman beliau di Badang Sidempuan telepon saya, kalau ada seorang muallafah yang luar biasa ujiannya, ingin belajar agama Islam, maka dipilihlah di tempat saya di Jakarta. Akhirnya 5 atau 6 tahun yang lalu, Ustazah Hafifah ini datang ke pesantren kami di Jakarta. Kemudian dia saya kuliahkan di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Belum sempat selesai, rupanya jodohnya sudah tiba. Akhirnya kembali ke Padang Sidempuan, menikah, dan sekarang sudah punya putri 1. Alhamdulillah, saya bangga Ananda Afifah ini bisa mengabdi di pesantren Al-Ansor. Alhamdulillah. Setelah sekian tahun, akhirnya saya bisa jumpa dengan yang mulia Buya Sahdi. Kalau di Jawa namanya Kiai Haji, tapi kalau di Sumatera ini agak jarang kita menyebut Kiai, karena Kiai ini gelar orang alim di Jawa sana. Kalau di Sumatera biasanya Buya atau Tuan Guru. Nah gitu, Buya atau Tuan Guru. Alhamdulillah, ini pesantren luar biasa berkah, sudah menghasilkan banyak ulama. Bahkan saat ini sedang banyak kuliah di Al-Azhar Asy-Syarif. Mudah-mudahan kalian semua nanti dapat kesempatan yang sama belajar di Timur Tengah. Amin. Maka kebahagiaan yang berikutnya, saya dengar setahun yang lalu sahabat saya juga pernah kemari dan sudah menjadi rahmatullah, sudah menjadi almarhum, yaitu Ustadz Yahya Waloni. Masih ingat? Sudah dapat berita meninggalnya? Itu pulang dari sini. Makanya saya agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Ya, itu baru pulang dari Al-Ansor. Jadi saya rada-rada ngeri sedap nih. Makanya doakan saya panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi di balik kebahagiaan saya itu ada juga rasa was-was. Ya, tapi semua itu Allah yang menentukan. Betul? Kematian itu tidak perlu ditakuti. Betul? Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi
burujim musyayyadah. Jadi kematian itu tidak perlu kita lari, ya. Karena di mana saja kita bersembunyi, kalau sudah waktunya mati ya mati, betul tidak? Mau di dalam bunker sekalipun kita mati tidak? Iya. Beliau dari Indonesia Timur, saya dari Indonesia bagian barat agak ke utara. Jadi au sian toba. Kan dia? Kan toba. Margahanakin. Nababan. Nababan on marga paling spektakuler di tanah Batak. Aso Arana marga Nababan, satu-satunya marga Batak yang bisa dibolak-balik. Dibaca dari depan Nababan, dari belakang juga Nababan. Nah, coba aja tulis. Nah, itu marga yang paling spektakuler. Saya pidato malam ini mau pakai bahasa Mandailing atau bahasa Toba atau mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oke. Indonesia aja lah ya, yang netral ya. Nah, mungkin Mbak Den yahtas mutarjim Mbak Den insyaallah ila syekhuna Ibrahim insyaallah. Walakin ana a'takid antum tafham lughat insyaallah. Kam fil miyah takriban arabtum lugha Indonesia? Qalil ya? Qalil jiddan. Tayyib. Anak-anakku sekalian, saya mau tanya dulu. Kira-kira saya kalau ceramah ini kalian maunya orang sini berapa lama? Biar saya bisa ngatur waktunya. Berapa lama? 4 jam. 4 jam. Kejamnian kalian. Kalian tahan dengar ceramah 4 jam? Tahan dengar ceramah 4 jam? Saya yang pingsan. Enak aja dengar ceramah 4 jam. Baik, saya perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Kata orang, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi keluarga saya itu tidak ada yang muslim. Dari opung-opung saya nggak ada yang muslim. Alhamdulillah saya orang pertama dari keluarga dulu yang masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah saya masuk Islam, saya belajar di pesantren dulu di Jawa Timur. Kemudian saya menjadi dai. Alhamdulillah, dai-nya nggak main-main lagi. Dai-nya katanya tadi dai internasional. Tapi di Pemda Tapanuli Selatan di situ tulis Ustadz Nababan di mana dai nasional. Saya bilang kalau ada bilang saya dai nasional itu fitnah. Yang benar adalah dai internasional. Waduh, keren. Keren tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau saya dulu jadi pendeta, mana bisa keliling dunia? Betul tidak? Jadi ustadz itu keren. Betul enggak? Jadi mubalik keren, jadi dai keren, bisa keliling dunia, gratis lagi. Alhamdulillah. Makanya santriwati Al-Ansor ini semuanya harus menjadi dai dan daiyah. Apapun profesi kalian nanti di masyarakat, tapi kegiatan utamanya adalah menjadi dai dan daiyah. Betul? Kalian boleh jadi polisi, tapi mentalnya mental dai. Betul tidak? Boleh jadi tentara, mentalnya mental dai. Jadi dai itu adalah menjadi kewajiban kita bersama. Betul? Alhamdulillah, Ustadz juga belakangan ini ikut jejak Buya, bikin pesantren.
Ya, mulai pesantren Mu'allaf tahun 2007 dan 3 tahun belakangan ini bikin pesantren seperti ini. Tapi santrinya baru sekitar 300, belum banyak. Baru mulai 3 tahun ini. Alhamdulillah modern. Bahasa pengantarnya seperti di sini, bahasa Arab, bahasa Inggris. Alhamdulillah. Jadi kalau Ustadz lihat kalian ini semua ini, Masya Allah ini ya. Ini semua benar-benar calon pemimpin nih. Ini dari tadi saya lihatin nih, ada calon presiden di sini nih. Ya. Kelihatan wajahnya, ada calon presiden, ada calon menteri, saya lihat, ada calon gubernur nih, banyak nih. Calon bupati, paling rendah nih camat nih. Calon mati. Baik, cukup sekian dulu. Kita ngaji dulu sedikit. Setuju nggak? Setuju tidak? Baik. Saya dengar acara kita Tabligh Akbar malam ini dalam rangka memperingati Maulid, betul tidak? Maulid tidak? Baik, makanya tadi pada mukaddimah ceramah saya awali membaca satu ayat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 164. Surat apa? Apa bunyinya tadi? Nyimak enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar atas orang-orang yang beriman. Ustadz mau nanya, boleh nanya enggak? Anak-anakku sekalian, kalau ada pertanyaan kepada kalian, pertanyaannya begini: wahai anak-anak umat Islam, wahai kaum muslimin, apa nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada kalian? Jawabnya apa? Nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat Islam. Apa lagi? Nikmat iman. Ternyata dalam ayat yang Ustadz baca tadi, bukan nikmat iman, bukan nikmat Islam yang paling besar. Bukan itu yang paling besar. Lalu apa nikmat Allah yang paling besar? Nikmat yang paling besar itu adalah id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Dengan kehadiran beliau ke dunia, itulah sebagai nikmat yang paling besar, bukan nikmat iman, tidak pula nikmat Islam. Sebab andaikan sampai hari ini Nabi Muhammad belum datang, apa mungkin kita bisa beriman kepada Allah? Mungkin tidak? Mungkin tidak kita bisa beriman kepada Allah kalau beliau belum lahir sampai hari ini? Rasanya tidak mungkin. Betul? Rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum Nabi kita lahir, dunia saat itu fi dhalalim mubin, berada pada kesesatan yang luar biasa. Manusia semuanya tersesat. Manusia tidak punya lagi arah. Manusia tidak mengenal lagi siapa Tuhannya. Karena sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam terjadi masa fatrah. Apa? Masa apa? Apa itu fatrah?
kekosongan pengiriman Nabi. Tidak ada Nabi dikirim sama Allah selama lebih kurang 6 abad. Lebih kurang 570 tahun tidak ada pengiriman Nabi.